Kalau saya melihat lebih ke arah, ya, saya suka berorganisasi, ya, dan saya ingin memberikan kontribusi kembali kepada wilayah tempat kelahiran saya. Ya. Jadi sering saya berapa kali juga saya mendengar beberapa anggota dewan, teman-teman di DPR RI, ya kan, bagaimana mereka bisa memperjuangkan apa yang menjadi hak dari masing-masing wilayah kepemilihannya, ya kan. Itu, dan saya juga terinspirasi dengan beberapa gubernur terakhir dari Jakarta, dari Pak Jokowi, Pak Ahok, bagaimana mereka mempunyai idealisme yang tinggi untuk berusaha membuat Jakarta dengan berbagai permasalahannya ini, ya, tapi bisa terselesaikan dengan baik. Kita melihat 5 tahun ini Jakarta membuat kita yang jadi warga Jakarta ini merasa lebih Jakarta tetap mempunyai harapan. Kalau dulu orang bilang, wah Jakarta ini ibu kota negara, tapi banjir, tapi macet, tingkat polusi udaranya juga luar biasa bila dibandingkan di kota-kota lainnya seperti Singapura sampai Malaysia pun kita tidak bisa dibandingkan, ya kalah kita seperti Kuala Lumpur dan seterusnya, ya. Sehingga tetap saya memegang teguh bahwa saya punya idealisme, ya, untuk bisa memajukan wilayah saya sendiri juga, Pak. Kalau misinya yang pertama, saya melihat bahwa di perusahaan manapun juga yang paling penting adalah sumber daya manusianya. Dan saya lihat kita juga telah melakukan research. Saya akan menulis buku tentang Jakarta 2045, ya, Smart City or Stupid City, gitu ya. Nah, di situ kita bedah secara mendalam, ya, sebenarnya untuk sebuah kota juga berhasil itu apa? Ya, dilihat dari selain dari good governance, pemerintahan yang punya sistem yang baik, tetapi keterlibatan dari warga negara dalam program-program yang dicanangkan oleh pemerintah ini juga menjadi salah satu hal penting. Ya, jadi saya garis bawahin, pertama keterlibatan, dan kedua yang paling penting dari sebenarnya adalah warga Jakarta ini juga harus memahami, ya, apa yang menjadi program-program kerja ini dan mendukung program-program kerja ini. Caranya gimana? Salah satunya adalah dengan mengedukasi publik, mengedukasi warganya sehingga bisa paham, kemudian juga berkontribusi terhadap program-program ini. Nah, berdasarkan kemarin survei yang kita lakukan kepada beberapa universitas yang ada di Jakarta, ya, bisa dikatakan tingkat pemahaman dan terhadap Jakarta, pengelolaan Jakarta, khususnya Jakarta Smart City ini ternyata masih cukup rendah, ya, di kalangan generasi muda atau kita sebut millennials, ya, yang saat ini masih belajar di level university. Jadi artinya ini yang kita survei adalah anak-anak muda di bawah usia 23 tahun, ya, antara range usia 17 ke 23 tahun. Nah, ini menjadi salah satu tantangan. Artinya apa? Pemerintah harus bisa lebih memperhatikan generasi muda ini, ya, yang nanti ke depannya, ya, kalau dia saat ini berusia sekitar 21 aja, 27 tahun kemudian mereka udah 48. Nah, di saat itulah mereka sebenarnya sudah menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini juga, ya. Nah, sekarang saya lihat mereka tidak mengerti, ya, mengenai Jakarta Smart City atau pengelolaan Jakarta. Mereka juga saya lihat tingkat kepeduliannya rendah, ya, terhadap kota Jakarta ini. Nah, sekarang artinya satu-satunya cara kalau pemerintahan mau merangkul, ya, generasi masa depan ini tentunya harus bisa mengedukasi, harus bisa membuat program-program yang kreatif, tentunya yang pro pada kepentingan masyarakat, gitu ya. Jadi tidak lagi selalu hanya untuk kepentingan dari para pejabat. Nah, ini yang hal-hal pendekatan-pendekatan ini yang menurut saya menjadi kunci penting dalam pengelolaan kota Jakarta. Kalau kita katakan kota Jakarta bisa berhasil nggak, ya, di 2030 atau di 2045, ya, saya yakin bisa berhasil, tapi semuanya harus kerja keras. Kita bisa mencontoh kepada Singapura, ya, yang memiliki perencanaan 20 tahun ke depan, kemudian pemerintahnya berkomitmen dan konsisten untuk menerapkan semua perencanaan pembangunan kota ini, ya, maka saya rasa semua permasalahan Jakarta ini, walaupun
tidak bisa instan ya, dapat diselesaikan dengan baik. Ya, jadi tetap dibutuhkan kerjasama semua pihak. Ya, tetapi sekali lagi pemerintah harus bisa memenangkan, mengambil hati rakyat sehingga bisa mendukung program-program. Ya, jadi kepentingan-kepentingan, peraturan-peraturan daerah itu harus bisa memang yang dikeluarkan adalah yang memang pro kepada masyarakat.